Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat yaitu jasmani dan rohani kepada kita semua. Serta tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Gojali Saroni SAGMM selaku dosen pendidikan agama Islam, perkenalkan nama saya Rizky Anda dari Prodi Manajemen kelas reguler C. Di sini saya akan menjelaskan di bab 6 yaitu tentang tanggung jawab manusia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran atau hakikat kehambaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Jadi, hamba Allah adalah manusia yang taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bertujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi dan untuk beribadah kepadanya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi khalifah di bumi Allah. Dan yang kedua, untuk beribadah kepadanya. Tujuan kita hidup itu untuk beribadah. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Kita di muka bumi ini cuma sementara, tidak selamanya. Ada saatnya kita akan kembali kepadanya. Kalian pernah dengar nggak cerita yang intinya sebelum Nabi Adam alaihissalam atau manusia diciptakan di muka bumi ini, Allah sudah menciptakan malaikat yang terbuat dari nur dan iblis atau syaitan yang terbuat dari api, serta gunung-gunung dan lautan yang ada di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepada gunung-gunung, malaikat, dan lautan yang ada di muka bumi ini, apakah mereka sanggup menjadi khalifah di muka bumi ini? Tetapi jawabannya tidak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tetapi pas penciptaan manusia menjadi khalifah, banyak perdebatan di antaranya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 mengafikan malaikat merasa keberatan atas rencana Allah Subhanahu wa taala yang akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam ayat tersebut, malaikat bertanya, "Mengapa manusia? Mereka akan menumpahkan darah antara satu dan lainnya di sana." Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Pertanyaannya, apakah keberatan pada para malaikat itu adalah nafsu atau keinginan seperti manusia? Jawabannya tidak. Nafsu yang ada pada diri manusia itu adalah nafsu hewani, yang artinya tidak jauh-jauh dari perut dan di bawah perut. Yang sederhananya gini, menurut Ustadz Ahmad, tentang keberatan para malaikat itu bisa ditafsirkan bahwa malaikat itu berpikir dan berasumsi tampaknya tidak bisa dihindari. Sebab faktanya ada kisah pada zaman Bani Israel tentang dua malaikat yang berbeda pendapat mengenai nasib jenazah si pembunuh 99 nyawa dalam satu nyawa. Saya pernah membaca sedikit cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah memerintahkan malaikat, iblis, dan makhluk yang lainnya itu untuk bersujud
atau memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang lain bersujud, tetapi di sini iblis tidak, karena iblis itu mempunyai rasa sifat sombong. Kenapa sih saya itu diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam itu dari tanah? Sebut iblis seperti itu. Yaitu iblis itu sombong, dan karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk iblis untuk mengeluarkan dari surganya Allah dan menempatkan di neraka selama-lamanya. Tetapi di situ iblis meminta atau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar untuk menyesatkan atau mengajak umat manusia atau anak cucu Adam alaihissalam agar ikut dengannya di neraka selama-lamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya dan berkata, engkau boleh melakukan seperti itu atau menyesatkan anak cucu Adam, tetapi ingatlah, manusia yang bertakwa itu tidak akan mengikutimu atau menjadi temanmu di neraka. Dan di sini sudah jelas banget tugas iblis itu menggoda atau mengajak kita sebagai manusia agar mengikutinya. Godaannya itu macam-macam, godaannya itu bermacam-macam banget, dan mempunyai cara cerdiknya mereka untuk mengajak kita agar menjauh dari sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Manusia diciptakan di bumi ini bertujuan untuk menjadi khalifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang khalifah. Secara bahasa, khalifah berasal dari kata khalafah, yang artinya kaum pengganti dari abad ke abad. Sedangkan menurut istilah, khalifah dapat disikapi dalam dua pengertian, yaitu khalifah dalam arti kepala negara dan khalifah sebagai pengganti dan penghuni bumi Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya khalifah dalam kepala negara adalah pemimpin tertinggi yang ada di dalam suatu negara. Sedangkan khalifah sebagai penghuni bumi Allah subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang secara silih berganti sebagai wakil Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang kekuasaan di bumi untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan menegakkan keadilan. Ada dua argumentasi manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu yang pertama, kemuliaan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, yang dapat digambarkan adanya perintah Allah supaya malaikat bersujud kepadanya, tidak lain karena kekhususan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini adalah karena mempunyai kemungkinan untuk dibebani amanat kemanusiaan serta pertanggungjawaban dari amal usahanya, cobaannya, dan lain-lainnya. Berbeda dengan malaikat yang ditakdirkan dengan patuh dan bebas dari godaan-godaan. Manusia sebagai khalifah menjadi wakil Allah subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan tugas demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan kelestarian dunia. Ia dikaruniai akal kecerdasan dan mempunyai kehendak, juga usaha sendiri sebagai modal utama untuk menunaikan tugas sebagai khalifah. Yang kedua, tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepadanya. Di dalam kitab suci Al-Quran, dengan tegas Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah atau utusan di muka bumi. Kata beribadah mengandung dimensi vertikal, yaitu hablum minallah, dan khalifah mengandung dimensi horizontal atau hablum minanas. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Saudaraku, jadi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bukanlah Allah memerintah kita untuk makan, minum, bekerja, dan lain sebagainya.
Tetapi ada tujuan lain Allah menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Di sini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita ditinggalkan atau dijauhi atau dibenci oleh manusia, oke, tidak masalah. Tetapi kalau misalkan kita sudah tidak dirahmati lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min dzalik, nanti di akhirat kita akan meminta pertolongan kepada siapa jika tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 57 sampai 58 yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi tujuan hidup itu ya untuk beribadah, tidak lain tidak bukan untuk beribadah, untuk bekal akhirat kita nanti di sana. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang 3 konsep dasar dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, hablum minallah atau hubungan dengan Allah yang dilaksanakan dengan beribadah kepadanya. Dengan kata lain, hablum minallah adalah aspek ubudiyah, yaitu sebagai penghambaan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali pernah ditanya mengenai ubudiyah, dan ia menjawab, ubudiyah adalah kumpulan dari 3 hal, yaitu yang pertama, menunaikan syariat, yang kedua, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga, meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hablum minanas atau hubungan dengan manusia secara muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'ami'u, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Secara umum, muamalah mencakup 2 aspek, yakni aspek adabiyah dan aspek madaniyah. Aspek adabiyah yaitu kegiatan muamalah yang berhubungan dengan akhlak seperti sopan santun, kejujuran, peduli, dan lain-lain. Sedangkan aspek madaniyah yaitu aspek yang berhubungan dengan kebendaan seperti halal dan haram, subhat dan mudarat, serta lain-lain. Dalam artian, hubungan dengan manusia itu sangat penting, karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Jikalau kita masih bisa membantu, maka bantulah dan ringankanlah kesulitan orang lain. Meskipun orang tersebut jahat kepada kita, tidak baik kepada kita, tetapi kita harus berperilaku baik kepadanya. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, karena sesungguhnya misalkan kita tidak mau seperti itu atau tidak mau dibohongin, nah kita juga jangan membohongin orang lain, karena kita sendiri aja tidak mau, orang lain pun sama tidak mau. Jadi begitu intinya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hablum minal alam, yaitu hubungan dengan alam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Quran Surat Hud ayat 61.
Maksud dari ayat yang di atas yaitu Allah memerintahkan kita agar memakmurkan bumi dalam artian memelihara, menyelamatkan, dan mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga menghasilkan kemakmuran bagi manusia dan lingkungan. Alam tidak boleh dirusak, mereka juga punya kehidupan seperti kita manusia. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan mereka, jangan menyakiti mereka. Contohnya kepada hewan, jangan menyakiti mereka, jangan sampai membuat mereka mati, karena mereka juga berhak hidup di dunia ini. Kita sebagai manusia jangan egois, kita sebagai manusia jangan sombong, karena sejatinya kita adalah untuk beribadah kepadanya. Untuk apa kita sombong? Sedangkan nanti kalau sudah meninggal dunia, tubuh kita saja di sini kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau meninggal pasti akan kembali lagi kepada tanah. Kalau misalkan tidak suka dengan mereka, ya udah biarkan saja. Mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.